Mindset kita penting yang pertama ketika menghadapi tantangan. Itu penting banget. Karena tantangan membuat kita jadi orang yang jauh lebih baik. Orang sering menciptakan kekalahan di kepala. Istilahnya kalah sebelum perang lah. Ya. Menciptakan kesengsaraan di pikiran. Menciptakan kebosanan di kepala. Orang kalau cara pikirnya salah, di tengah berkat pun bersungut loh. Contoh, Jumat libur, Senin cuti bersama. Super long weekend ini. Selasa masuk, pas masuk, aduh kerja lagi males banget deh. Bayangin. Ini salah di mindsetnya ini. Padahal apa yang kita keluhkan itu yang banyak orang syukuri sebenarnya. Ada orang yang kasih target semangat. Yang satu si A memandang target sebagai sebuah siksaan. Makanya makin dinaikin, siksaan meningkat. Tetapi yang satu memandang target sebagai sebuah sarana untuk saya bertumbuh. Target naik, kompetensi gak bisa sama. Target naik, berarti kompetensiku harus aku upgrade nih. Saatnya aku bertumbuh. Makanya target naik, siap bertumbuh. Nah ini kan. Jadi tergantung nih, bagaimana kita memandang tantangan. Halo semuanya, welcome kembali di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi Halim. Dan hari ini kita akan belajar kembali, kita akan upgrade diri. Dan aku percaya hari ini kita pasti akan mengalami sesuatu yang sangat amat baik dari Tuhan lewat narasumber kita. Nah hari ini narasumber kita masih sama seperti sebelumnya, seorang coach dan trainer yang luar biasa. Mari kita sambut Coach Fernando Conan. Halo Coach. Halo Bro Revi. Nah sesi sebelumnya aku benar-benar terberkati, belajar banyak banget dari Coach Conan. Nah tadi kalau misalnya kita ikutin sesi sebelumnya kan ada bahas juga tuh di akhir-akhir soal menghadapi tantangan ya. Dalam hidup kan pasti setiap orang punya masalah, tantangan. Nah kalau Coach Conan sendiri di dalam hidup kalau misalnya menghadapi tantangan tuh biasa cara menghadapinya gimana sih kok? Ya, jadi tantangan tadi ya kalau yang teman-teman nonton video sebelumnya itu kan tentang bagaimana kita jadi versi terbaik dari diri kita ya. Dan menjadi versi terbaik dari diri kita salah satunya adalah platformnya itu tantangan. Kita harus menerima tantangan. Ya, tantangan itu akan mengungkap siapa diri kita yang sesungguhnya yang lebih baik gitu ya. Nah, dan setiap kita Tuhan pasti izinkan ada tantangan. Apa yang saya lakukan nih personally? Balik lagi ya, lepas tadi ada iman ya, yang lalu kita ngomong keimanannya, karakternya. Nah, yang paling penting adalah ininya buat saya nih, mindset ini. Ya, win your inner game ini penting gini. Orang sering menciptakan kekalahan di kepala. Istilahnya kalah sebelum perang lah. Menciptakan kesengsaraan di pikiran. Menciptakan kebosanan di kepala. Ya. Makanya seringkali saya dulu pernah gitu ya, jadi WL gitu di komunitas gitu kan. Saya tuh suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama. Pas saya print, saya bagiin. Dibilang, aduh Nan lagunya bosen. Bosen itu bukan lagu, bosen itu mindset. Kalau cara pikir kita salah, kita kebosenan. Orang kalau cara pikirnya salah, di tengah berkat pun bersungut loh. Contoh, dikasih libur panjang nih. Jumat libur, Senin cuti bersama. Super long weekend ini. Selasa masuk, pas masuk, aduh kerja lagi males banget deh. Bayangin. Ini salah di mindsetnya ini. Padahal apa yang kita keluhkan itu yang banyak orang syukuri sebenarnya. Ya, orang kalau mindsetnya jelek, join perusahaan A, setahun keluar dia bilang ini perusahaan aneh. Join perusahaan B 6 bulan keluar sambil bilang ini perusahaannya aneh. Join perusahaan C 3 bulan keluar dengan satu kesimpulan final. Semua perusahaan sama aneh. Padahal yang aneh siapa? Dirinya. Pikirannya itu. Orang senang menyalahkan yang di luar dirinya hanya untuk membenarkan yang salah di dalam dirinya. Senang nyalahin yang di luar nih. Padahal takutnya salah di dalam. Yang negatif yang di luar apa yang di dalam. Kalau yang di luar negatif, ayo kita sikati positif. Takutnya yang salah di dalam, udah susah. Benar. Dalamnya udah hancur, udah kalah di dalam. Udah menderita di dalam. Udah hancur lebur di dalam. Cara pandang, cara memaknai. Ya, masa lalu gak berubah, tapi mindset kita dalam memaknai masa lalu itu yang bisa diperbaiki. Masa lalu tetap. Cuman cara kita memandangnya ini loh, yang kita bisa. Makanya yang bikin kita menderita bukan masa lalu yang buruk, tapi cara kita memandang masa lalu yang buruk. Nah ini, ada orang dikasih target kan bagian dari tantangan. Di perusahaan namanya kerja sama orang dikasih target lah. Ya, dikasih target, menderita, pusing. Ada orang dikasih target semangat. Ya, kenapa? Mindset yang dipakai ketika menghadapi target beda. Ya, yang satu si A memandang target sebagai sebuah siksaan, makanya makin dinaikin siksaan meningkat. Ya, tetapi yang satu memandang target sebagai sebuah sarana untuk saya bertumbuh. Target naik, kompetensi gak bisa sama. Target naik, berarti kompetensiku harus aku upgrade nih. Saatnya aku bertumbuh, makanya target naik, siap bertumbuh. Nah ini kan. Jadi tergantung nih, bagaimana kita memandang tantangan.
Ketika mindsetnya salah, moodnya bermasalah. Ketika mood bermasalah, keyakinannya salah. Yang kita yakini salah. Nah kalau keyakinan salah, responnya salah. Ketika responnya salah, hasilnya salah. Hasil baik apa yang kita harapkan dari mindset seburuk ini? Ya, mujizat baik apa yang terjadi? Yang kita harapkan dari pikiran yang benar-benar bobrok jelek gitu loh. Pikiran itu kan cara kita memandang sesuatu. Dimulai dari fokus. Apa sih yang kita fokuskan dalam berpikir ini, dalam ketemu tantangan. Kita fokus kemana sih? Orang yang sakit hati karena dia fokus ke hal-hal yang menyakiti hatinya. Orang yang pulih hati karena dia fokus ke hal-hal yang bikin dia pulih. Orang optimis dia fokus sama hal-hal yang bikin optimis. Orang yang pesimis dia fokus sama hal-hal yang bikin pesimis. Orang yang semangat dia fokus ke hal-hal yang bikin semangat. Orang yang lemes dia fokus sama hal-hal yang bikin lemes. Kita fokus kemana sih? Apa sih yang kita fokuskan? Firman Tuhan jelas. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut disebut kebajikan, semua yang indah, semua yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Apa sih yang kita pikirkan? Kita fokus ke apa kata orang atau ke apa kata Tuhan? Kita fokus ke janji orang atau ke janji Tuhan? Kita fokus kemana? Karena orang yang menghadapi orang yang susah, tantangan orang yang susah gitu kan, dia fokus kemana? Waktu saya pulang dari Jerman ke Indonesia, nol, nggak ada ordal, nggak ada orang dalam, ya. Dengan modal saya di Jerman kit-kit aja lah, impas aja buat hidup lah. Pas balik itu cuma bawa 600 euro gitu. Buat saya balik tuh 4 bulan nganggur gitu. Ya, tapi kenapa kita tetap semangat di tengah nganggur, tetap jadi berkat di teman-teman Komsel waktu itu ya. Ya balik lagi, emas dan perak aku nggak ada ya kan, fokus ke Tuhan lah. Fokus ke janji Tuhan. Nah di situ ya, makanya ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita tahu nih tantangan ini membuat kita lebih kuat sebenarnya. Mindset kita penting yang pertama ketika menghadapi tantangan. Itu penting banget. Karena tantangan membuat kita jadi orang yang jauh lebih baik. Ya, Daud kalau nggak ada Goliat ya kisahnya flat mungkin. Tapi sejak ada Goliat, dia tidak lagi sama di mata orang. Daud yang different. Loh, ngalahin tantangan segitu gede. Kalau Daud memutuskan ada di barisan bangsa Israel yang sama-sama tawar hati, ya udah karirnya biasa-biasa aja. Betul. Tetapi ketika dia menghadapi Goliat bersama dengan Tuhan, ya, membuktikan bersama dengan Tuhan, membuktikan siapa Tuhannya, menumpas Goliat, ya, akhirnya Daud jadi orang yang sangat berbeda. Ya, makanya masalah itu membuat kita terendorse sebenarnya. Ya, menjadi orang yang berbeda. Di situ sangat kita bisa cerita siapa Tuhan kita sebenarnya. Ya, pertama tantangan, Bro Revi. Yang kedua, ketika kita menghadapi pertama tantangan, kedua kegagalan atau kemunduran dalam hidup. Aduh mundur, aduh stuck. Ini mindset juga penting. Yang ketiga, ketika menerima evaluasi, kritik, terutama kritik feedback yang ya kita maunya feedback yang manis atau apresiasi. Itu mah permen lah. Oke juga, ya madu oke juga. Cuman ada feedback yang pahit, jamu atau obat. Ya, nggak suka, cuman kita tahu itu menyehatkan. Ya, mindset penting. Karena kalau mindsetnya salah, ada orang dievaluasi sensi. Ada orang dievaluasi terima kasih. Nah ini beda nih. Kok bisa beda? Betul. Mindsetnya beda. Yang satu memandang evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan, maka dia terima kasih. Tapi yang satu memandang evaluasi bukan masukan, tapi tusukan. Karena dia mandang sebagai tusukan, abis dikasih evaluasi dia kerasukan. Ada yang begitu. Oh gitu ya. Langsung marah-marah, ngamuk, gak jelas sampai orang nyesel kasih evaluasi. Pertama ketika menghadapi tantangan dalam hidup. Kedua ketika menghadapi kegagalan. Yang ketiga ketika menghadapi menerima masukan, kritik tajam keras. Ya. Yang keempat ketika melihat orang lain sukses. Nah ini yang penting. Melihat orang lain sukses kalau mindsetnya salah. Wah insecure itu. Ya, compare, jiper. Nah, itu tapi kalau mindsetnya benar, wah kita belajar, kita berguru gitu. Nah itu mindset penting. Wah luar biasa banget ya. Jadi tadi ada tantangan, bagaimana kita kalau lihat orang berhasil ya. Jadi semuanya balik lagi ke mindset. Ya. Kalau misalnya mindsetnya benar, pasti apapun yang dihadapi sebenarnya hasilnya bakal benar juga ya. Dimulai dari menang mindset. Di sini. Nah kalau Coach Conan sendiri di dalam menghadapi tantangan pernah punya pengalaman gak? Salah satu tantangan yang cukup berat tapi Coach Conan bisa menang karena menang dulu nih di sini. Punya pengalaman seperti itu? Saya training dari 2015 ya, kurang lebih 9-10 tahun lah ya. Apakah semua training bagus? Puji Tuhan ya. RO lah, repeat order lah. Ibaratnya puji Tuhan oke nih, hasil raportnya oke. Cuman pernah gak diizinkan terjadi raportnya buruk? Oh pernah. Waktu itu
saya gantiin orang, makanya saya kurang suka kalau gantiin orang, karena kalau gantiin orang kan saya nggak bisa dapat nomor PIC-nya, saya langsung datang hari H ya, dibilang ya seperti umum lah, ngajar di kelas, dress code biasa. Saya kaget pas saya datang itu ini di sebuah perbankan ya, waktu saya datang ternyata acaranya outdoor, saya pakai batik lengan panjang, terlalu resmi sekali ya. Peserta pada pakai kaos. Saya ngerasa wah gue kayak lurah Cipete nih. Salah kostum nih. Saltum ini ya. Cuman ya show must go on kan. Ya kan? Tapi panitia nyamperin saya. Coach ini apa kayak terlalu resmi nih. Jadi saya dipinjemin follow shirt atau dikasih lah saya lupa ya. Ya kan ukurannya ya udahlah set. Nah yang kedua salah rundown. Sesi saya after dangdutan zaman lu jaman TikTok ubur-ubur tuh ya. Gitu. Jadi tuh wah peserta tuh pada kuyup lah, pada capek. Saya ngelihat, waduh ini salah rundown nih. Sesi pembekalan ketuker gitu loh ya kan. Abis itu oke, silakan duduk semua. Coach kayaknya pada aus, kasih semua pada minum ini ya. Pada minum lah aus gitu ya udah. Minumnya bukan hanya ada dispenser, ada yang lebih menarik dari dispenser. Ada kelapa muda yang mereka potong-potong sendiri pakai golok begitu. Jadi lebih lama lagi tuh. Singkat cerita 100 orang dikumpulin paling cuma 20-25 orang. Ya kita harus ngajar dengan mic yang seadanya ya. Mic yang seadanya. Kita ngajar ya kalau saya kasih nilai 1-10 skor saya waktu itu mungkin 2 lah. 2 kecil, 2 itu kecil ya. Standar saya 10 lah, 9,5 lah, 2 kecil banget. Ya cuman di sini ya udah ya ada orang yang down loh. Pembicara tuh ada yang down ketika hasilnya itu gak sesuai ya. Cuman pas kita pulang gak digandrungi ya. Karena kan biasa aja deh. Orang juga sibuk sendiri gitu. Kan biasa kalau bagus kan makasih coach, foto coach gitu. Tapi ada pulang ya udah aja kayak mau lewat pintu belakang gitu ya. Cuman ya udah kita pulang. Sejak di mobil itu saya sudah sangat excited. Excited apa? Excited menyambut training selanjutnya. Ada orang segitu downnya loh. Kenapa? Balik lagi cara pandang. Cara pandang salah, keyakinan bermasalah, mood bermasalah. Ada orang tuh kalau situasi begitu, ada orang gila hancur gue. Gagal total hancur. Apa artinya gagal total hancur? Kayaknya gue gak bakat jadi trainer deh. Kayaknya gak cocok gue jadi trainer deh. Kayaknya gue jadi trainer malu-maluin deh. Kayaknya gue bisnis yang lain aja deh. Jual mie karet kali ya. Orang akan jadi meragukan dirinya. Ya meragukan dirinya, meragukan bakatnya, meragukan hal baik yang sudah dihasilkan juga sebenarnya. Nah waktu itu aku enggak. Cuman faktanya ingat, berpikir positif bukan ngarang-ngarang keadaan ya. Hasilnya sempurna tadi enggak, hasilnya jelek. Jelek 2 skornya. Ya, jadi kalau ada klien marah, berpikir positif bukan begini. Dia tidak marah, dia peduli. Ngaco lah itu loh. Dia marah, bertobat apa yang salah dari kita. Berpikir positif itu menyikapi, melihat dari angle positif. Kita harus sikapi dengan seperti apa. Makanya jangan sampai salah mengartikan berpikir positif, ya kan. Nah, waktu itu aku tadi gagal ya, sekolahnya jelek. Cuman yang saya lihat di situ gagal yes, hasilnya jelek yes, tapi Conan belajar banyak. Saya belajar banyak saat itu. Saya belajar banyak. Ya artinya apa? Conan bakal bertumbuh, grow nih. Lebih dari yang sebelum-sebelumnya, ini lebih grow lagi. Ibarat begini, kalau itu kesempatan diulang kembali, hal berbeda apa yang akan saya kerjakan, itu kebayang tuh. Sehingga skornya gak 2, 7 lah, 8 lah. Ya. Nah lalu saya grow, artinya apa? Saya lebih maksimal. Artinya apa? Saya akan lebih optimal dipakai Tuhan. Artinya apa sih bisa lebih menyenangkan Tuhan? Gimana gak semangat? Dari gagal sampai inget Tuhan kan. Nah di situ excited banget Bro Revi. Ya, peristiwa yang sama kita bisa pilih pandangnya apa. Itu kan lembah, dalam penampilan itu lembah. Cuman ingat, lembah dalam kehidupan adalah penghubung antara 2 puncak gunung. 2 puncak gunung penghubungnya lembah. Lembah itu mengantarkan kita ke sebuah puncak gunung selanjutnya sebenarnya. Makanya jangan sedih di lembah, belajar di lembah untuk entering the next level. Ya, jadi tantangan tuh pasti terjadi sewaktu-waktu ya. Sehebat apapun kita, tantangan atau mungkin kegagalan pasti akan ada. Tapi kegagalan ada untuk dipelajari, untuk bisa mencapai puncak yang selanjutnya. Saya selalu bilang ambil vitamin dari kegagalan. Vitamin A, B, C, D, E. Vitamin A ambil hikmahnya, vitamin B belajar lagi, vitamin C coba lagi, vitamin D disiplin lebih lagi, vitamin E evaluasi diri. Sehingga dari gagal bangkit lebih dewasa, lebih kuat, lebih tangguh, lebih pinter, lebih kompeten. Nah ini. Kalau barusan kan Coach Conan mungkin dari apa yang Coach Conan merasa ini 2 kan menurut Coach Conan tuh ya, tapi kan belajar jadi lebih baik. Nah tapi pernah juga gak sih mungkin di dalam kehidupan dapat kritik dari orang lain yang sangat menyakitkan, sangat berat,
tapi Coach Conan bisa meresponi dengan baik. Ada pengalaman kayak gitu Ya, juga? salah satunya kan dari pasangan. Ketika makanya saya senang cuman kalau training saya nggak pernah bawa istri saya. Coba kalau lagi bagi firman Tuhan, saya biasa bawa tuh. Nah, jadi dia tuh sudah saya memang plot untuk kasih masukan. Cuman kadang-kala kan mungkin kita pikir udah oke nih. Cuman dia kan namanya udah sering ya. Jadi dia, saya tadi ininya kelamaan, ininya begini, dia kasih masukan. Nah, kalau mindset kita jelek ya. Mindset kita jelek ya, kita gak terima loh dikritik sama pasangan. Kita akan bisa bilang kamu tahu apa gitu. Ya kan? Jadi mindset jelek orang dekat itu kita bisa mungkin malas kali sama-sama. Kalau bisa gak usah ikut lah nih orang. Ya gak tahu apa-apa kasih masukan. Oh justru kan kalau orang awam ya bisa memberi orang dekat gitu yang udah sering denger bisa memberi masukan, itu kan yang paling valid sebenarnya. Nah di situ ya mulai dari orang dekat kasih masukan istri ya, kita bisa memandang itu dengan benar nih. Pas lagi ngumpul sama teman-teman, kadang-kadang kan kita sama teman, kadang kita mungkin ngomong terlalu apa gitu kan ya. Nah istri kasih tahu, "Say, tadi kamu nggak usah ceritain hal itu," misalnya. Oh iya. Ini kan cara pandang nih. Kalau cara pandang kita salah, itu kita risih tuh. Akhirnya pas ngumpul gak usah ajak dia dah. Kalau cara pandangnya salah ya, itu bisa dapat masukan ya dari tim juga kan. Tim itu kan juga kan abis dari training kan, kenapa aku selalu bawa tim gitu ya. Karena dia itu kasih masukan, kasih feedback. Ya aduh tadi kok kurang gimana ya. Dari lu apa ya? Dia bilang tadi kayaknya pas di bagian itu terlalu ini sih Nan, terlalu ini kok, terlalu nggak terstruktur lah. Jadi orang bosen gitu kan. Oke, udah dianalisa, oke berarti nextnya apa ya? Lu ada masukan apa nih? Ini kan orang kalau mindsetnya nggak bisa begitu. Ya, mindset yang memandang evaluasi itu risih gitu. Akhirnya sulit untuk terima masukan. Itulah makanya buat saya mindset itu harus kita bawa dalam segala hal, terutama 4 tadi tuh. Ya. Dan yang paling penting adalah cara kita memandang dalam 3 hal, Bro Revi. Yang pertama dalam memandang sebuah pekerjaan atau pelayanan ya. Kita memandang pekerjaan sebagai apa sih? Kalau nggak lemes lo di pekerjaan, lemes lo di pelayanan. Ya padahal kita yang mau pelayanan, cuma mau jadi lemes. Berarti bukan dibetulkan aktivitasnya, dicek cara pandangnya. Bukan pekerjaan yang salah, cara pandangnya dong. Ada salah gak dalam memandang pekerjaanmu ini sebenarnya? Bagaimana kita memaknai, ini hanya rutinitas atau ini anugerah dari yang di atas? Pertama dalam memandang pekerjaan atau pelayanan, yang kedua dalam memandang penderitaan hidup. Ini harus benar nih memandang penderitaan hidup. Yang ketiga dalam memandang sebuah hubungan. Hubungan sama istri, anak, orang tua, mertua. Harus punya mindset yang benar. Cara pandang. Memang cara pandang yang salah ke hubungan tuh biasa orang kayak gimana sih banyak kan? Kita kan memilih mindset apa yang mau kita pakai. Cuman sadarkah kita pilih? Biasa kan udah habitual of thinking. Itu mindset. Mindset itu kan habitual of thinking. Ya, terjadi begitu saja. Kalau kita nggak sadari ya udah mindset kita begitu aja. Ada cara pikir positif, ada cara pikir negatif tadi. Kalau kita negatif terus ngelihatnya, kita akan sensikan moodnya bermasalah, moodnya negatif, akhirnya respon kata-katanya negatif. Yang kedua adalah cara pandang yang tadi ya, positif negatif. Yang kedua itu reaktif proaktif. Ada orang tuh reaktif. Reaktif itu adalah fokus ke hal-hal yang dia nggak bisa kendalikan. Istri gue bawel, bos gue nyebelin, kenapa sih pandemi? Pemerintah tolong, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Kalau pola pikir proaktif kan dia fokus sama hal-hal yang dia bisa kerjakan. Oke, istri begini berarti apa yang saya bisa lakukan? Oke, bos ini tukang komplain, apa yang saya bisa kerjakan? Nah kita pilih nih, kita ini orang yang proaktif atau orang yang reaktif. Kita orang yang positif atau orang yang negatif. Kita orang yang kreatif atau orang yang primitif. Kita orang macam mana sih? Karena kalau cara pikir kita negatif banget, reaktif banget, ya hasilnya sih nggak ada mujizat apa-apa karena sudah kita tutup di pikiran cara pandang kita. Ya, jadi dalam hubungan misalnya, kalau cara pandang kita reaktif, kita akan jadi orang yang victim mentality lah. Saya suami yang menderita ini. Saya ayah yang apes banget ini. Saya pekerja yang suwe ini. Itu kan orang reaktif kan. Victim. Nah, victim mentality akhirnya dia menciptakan victim story. Cerita korban. Tahu cerita korban? Cerita korban ciri-cirinya 3. Yang pertama, ceritanya tidak lengkap. Ibaratnya nih ya, gua screenshot nih, udah ada yang dihapus-hapus, dikondisikan. Lu lihat sendiri kan apa yang dia tulis. Ini kan ada pemicu nih. Atasnya nggak di-share ya. Misalnya, atau tengah-tengah di-delete gitu ya. Jadi ceritanya tidak utuh. Yang kedua, saya menderita. Saya sangat menderita. Yang ketiga, orang lain jahat. Orang lain parah. Nah ini victim story. Dia gak akan kalau lengkap ceritanya orang tunggu. Tapi itu malu ada salahnya juga ya, makanya kan dia gak lengkap nih. Saya kan mau victim story. Ya kan, victim. Nah anak Tuhan
kita terpancing juga. Itu gak sadar loh, victim story gak selalu karena kita orang jahat. Kita kebiasaan. Jadi ada tunggu. Makanya dalam hidup ini, kita pengen orang tuh kasih jempol, good job Nan. Atau kita ngincer jempolnya Tuhan. Jangan sampai orang kasih jempol, orang kasih jempol. Tapi Tuhan begini, no lu nipu. Ya. Bohong kamu lebay nih. Kita ngincer siapa nih? Jempolnya orang. Yes. Ya, keren lo, hebat lo. Tangguh lu. Atau jempolnya Tuhan. Jangan sampai orang begini, Tuhan begini. Benar. Karena apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Iya. Apa yang menyenangkan kita belum tentu menyenangkan Tuhan. Yes. Apa yang buruk buat kita belum tentu buruk buat Tuhan. Kamu gagal tadi, buruk buat kamu. Buat Tuhan good, kamu belajar sesuatu. Iya. Makanya motivasi hati itu juga penting banget ya. Yes. Manusia cuma lihat yang di luar, tapi Tuhan kan ngelihat hati kita. Betul. Ya. Kalau pengalaman Coach Conan sendiri pernah gak sih di tengah mungkin sebagai trainer atau mungkin udah hidup cukup panjang juga ya nih. Punya pengalaman juga gak sih Coach Conan tuh mulai sadar atau disadarkan orang, disadarkan Tuhan, motivasiku tuh ada yang kurang tepat nih. Pernah gak punya pengalaman seperti itu juga? Pernah, cuman yang aku nih ya, ini jujur aku tuh punya self awareness atau self talk. Ya, self awareness kan lewat gimana? Apa sih yang kita ngomong ke diri kita gini ya? Itu tuh cukup kuat tuh. Self talk itu membuat kita itu kesadaran diri itu membuat kita bisa stop sesuatu yang buruk nggak kita lanjutin gitu. Ya contoh misal kita tengkar sama siapa, ya kita bisa sadar tuh. Kok begini sih? Makanya jelas dulu identitasnya harus jelas. Anda ini siapa? Iya. Identitasku ini ya aku pengen jadi life encourager. Orang yang menyemangati orang. Aku pengen kalau aku mati itu orang ingat aku sebagai life encourager. Jadi ketika aku mulai kok negatif, kok apa? Aku ingat masa life encourager negatif sih. Iya. Ayo Nan, life encourager. Ya. Makanya, pas kita lagi memerintahkan diri kita, command yourself ya, memberi komando ke diri kita. Pakailah nama kita sebagai orang ketiga. Conan, jangan gitu Conan. Ini kalau saya sih, ini kan tools aja. Kayak apa? Ayo Nan bangkit Nan, ayo Nan masa lemes dalam hati aja. Kecuali kalau lagi sendirian di kamar. Ayo Nan bisa Nan, ayo bisa. Itu kan ngaco Nan, itu ngaco. Ayo bangkit, ayo. Nggak boleh begitu. Itu saya sering bilangin diri saya. Karena yang 24 jam sama diri saya itu diri saya ini. Ya diri saya doa, ingetin diri saya lagi gitu kan. Nah jadi yang pertama tuh saya itu orang yang punya self talk yang disiplin lah. Disiplin self talk, ingetin diri sendiri gitu. Sehingga kesalahan itu nggak dibawa terus gitu. Sadar kan, tapi dimulai dari identity. Identitinya harus jelas, Anda siapa nih? Identity. Makanya redefinisi siapa Anda. Saya adalah seorang anak Tuhan yang titik. Who are you man? Ya. Takutnya identity kita ini yang salah, yang kita nggak sadari gitu. Nah dari identity kita sesuaikan tuh life encourager. Saya seorang ayah yang mau jadi life encourager. Ya, saya murid Yesus. Saya bukan ayah, saya murid Yesus. Saya bukan pekerja. Orang sering bilang saya seorang Kristen yang kebetulan dokter. No, saya seorang Kristen yang gak kebetulan seorang trainer. Saya seorang Kristen yang gak kebetulan jadi dokter. Ya, gak ada yang kebetulan. Makanya menurut saya seorang Kristen yang gak kebetulan punya anak ya. Gitu ya. Jadi saya menyesuaikan nih sebagai seorang Kristen yang katanya murid Yesus, yang katanya mau jadi seperti Yesus. Nah di situ kan identitasnya. Jadi penting banget sadar identitas sih Bro Revi sih. Iya. Ya identitas, memandang dirimu nih benar ya. Siapa kita? Lalu sesuaikan kan. Identitas harus benar, redefinisi, lalu harus sesuaikan sama kita punya aksi. Aksinya apa? Gitu. Ya kalau ada orang yang ngasih tahu syukur-syukur ya. Ada orang yang misalnya istri lah. Istri itu auto kasih open sebebas-bebasnya. Kasih tahu ya. Kasih tahu sesuatu orang dekat istri, tim gitu ya. Apalagi klien ya seneng banget ya. Kenapa aku sebelum training aku pasti butuh 1 sampai 2 kali lah, minimal 1 atau 2 kali atau perlu 3 kali boleh untuk ngobrol sama mereka nih, untuk digest apa yang diperlukan ya, feedbacknya apa nih ya, untuk training yang akan dilakukan dan sesudahnya gitu loh, untuk memastikan mereka merasakan sesuatu yang istimewa. Karena trainer banyak ya, banyak kan, berarti kan kita harus istimewa nih. Nah salah satunya kan ya kita harus butuh feedback dari mereka, sebelumnya, sesudahnya, seperti itu. Aku suka banget, jadi kita itu gak boleh dikendalikan perasaan, tapi kita yang mengendalikan perasaan dengan cara tahu identitas kita ya. Identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil gak kebetulan, tapi ada purpose, ada tujuan luar biasa banget. Nah sebelum kita tutup sesi kali ini, boleh gak aku minta Coach Conan untuk sampein ke kita juga sebuah pesan buat kita semua. Win your inner game. Win your inner game to win the real game.
Win your inner game to win the real game. Ya. Karena battle-nya di kepala. Jangan sampai kita udah kalah menciptakan kekalahan, menciptakan kesengsaraan di kepala. Gimana caranya? Nah, kita harus punya pikiran yang fit. Walaupun COVID, pikiran harus fit. Yang pertama, fokus pikiran, F. Fokus pikiran harus benar. Yang kedua, isi pikiran harus benar. Yang ketiga, teman berpikir harus benar. Lihat orang yang cara pandangnya jelek dalam hidup. Pasti fokus pikirannya salah, pasti isi pikirannya salah, pasti teman-teman berpikirnya juga salah. Harus punya fit pikiran. Yes, maka itu Tuhan selalu ingetin kita untuk jadi orang-orang yang punya iman. Artinya kita percaya sama Tuhan dan apa yang Dia katakan pada firman-Nya. Jangan sampai kita malah terus memelihara pikiran-pikiran negatif yang berasal mungkin dari orang-orang sekitar kita atau kejadian buruk. Tapi marilah di tengah-tengah adanya tantangan, kita terus megang mindset yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka baru kita akan melihat kemenangan demi kemenangan pasti terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mau di pekerjaan, pelayanan, ataupun hubungan. Nah, jadi kita hari ini belajar banyak dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bisa langsung aja klik tombol subscribe, bunyikan tombol loncengnya karena kita akan selalu memberikan postingan-postingan yang terbaik yang berisikan hal-hal yang bisa motivasi kita dan juga membuat diri kita upgrade ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan lupa saksikan video yang selanjutnya karena saya percaya pasti akan berkati setiap dari kita. Itu aja untuk hari ini. See you and God bless you all. Saya orang yang cari kesempatan, nggak jadi pengoper kesempatan. Ya udah kamu aja. Ya. Padahal Tuhan kasih itu buat kamu. Pengoper kesempatan bukan berarti nggak mau berbagi ya. Cuman ada telak-telak itu kamu yang diminta. Ya. Cuman karena kita minder, nggak pede, ya, dan kita merasa nggak mampu. Ya Tuhan mampukan kok. Ya. Ketika atasan minta kamu, bukan dilihat kamu sempurna, dilihat kamu punya potensi. Dan potensi itu ke-unlock ketika kita ambil kesempatan. Hanya kesempatan yang membuat kita mengalami kepesatan. Kesempatan. Ya. Jangan bilang tidak siap untuk kesempatan. Nggak mungkin siap, yang ada siap-siap. Siap-siap. Ya, jadi aku mengambil kesempatan. Kita nggak tahu ada kesempatan emas mana yang membuat kita punya kualitas emas itu keluar itu. Ya. Lewat kesempatan emas. Ya. Nah, jadi jangan bilang tidak sempat, jangan bilang tidak siap. Yang ada siap-siap.